Apa itu Kemuhamadiyahan dan bahasa Arab? Nah, Kemuhamadiyahan dan bahasa Arab. Misalnya kalau Kemuhamadiyahan materinya sedikit sekali, nah, cuma satu bab. Kalau Al-Islam harus 4 bab ya, makanya kita sering berjumpa di pembelajaran Al-Islam. Nah, untuk kalian semuanya, ini berarti waktunya setelah tahun ya. Bahasa Arab belajar. Biar ini kan masih fresh ya, bahasa Arab belajar. Kita akan mereview materi, ya. Kita akan mereview materi dari pembelajaran ke-1, ya. Ada awal, ya. Dari pembelajaran ke-1 kita akan mereview sampai pembelajaran ke-2. Ya, jadi nanti namanya semuanya nanti ketika bisa ingat, cuma 2. Enak ya. Kemudian 1 bab, bahasa Arab 2 bab, Al-Islamnya yang banyak 4 bab. Oke, silakan bisa disiapkan DVD Ismuba, kemudian dibuka pembelajaran bahasa Arab dulu. Halaman, berapa ya? Nah, ada di halaman 112. Oke, hari ini bisa diperhatikan dengan baik ya. Karena kita akan mereview barangkali nanti ada materi yang mungkin anak kesukaannya barangkali ya. Ada yang sulit sehingga harapannya review materi hari ini kalian bisa paham. Nah, di pembelajaran ke-1 tentang tentang huruf hijaiyah, itu yang harus kalian pahami yang pertama mufradat, kata baru. Jadi setiap bab itu pasti akan ada tambahan mufradat, kosa kata baru. Kosa kata baru seperti apa? Nah, semuanya masih ingat lagunya? Ayo, menghafalkan mufradat kemarin. Gak harus pakai lagu, Ustaz. Yang penting kalian di rumah silakan bisa diartikan. Dengarkan suara santai ya. Silakan bisa diartikan. Sobahun. Yuk, artinya sobahun. Ayo, yang di rumah, mikrofonnya dinyalakan dulu. Oke, yang itulah Sobahun. Halaman berapa? Halaman berapa? Sobahun. Apa artinya Sobahun? Ayo, pagi. Disampaikan kepada saudara-saudara. Sobahun Alim. Apa Sobahun? Selamat pagi. Ya, pagi, sobahun, itu pagi. Nurun, apa Selamat. Cahaya. Apa? Oke. Harun, huruf. Dan jawab yang keras. Masjid. Masjid. Saatun. Halaman. Ustadzatun. Guru perempuan. Tilmidatun. Murid perempuan. Kalau faslun, iya kelas itu harus hafal. Ingat, PTN meskipun pekerjaannya di rumah ya, tidak boleh membuka buku ya, harus hafal materinya ya. Makanya itu harus dihafalkan. Kemudian ada soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan, ya dipahami pertanyaannya. Misalnya, Sobahul Khair.
Dari pertanyaan ini atau pernyataan ini yang diminta itu menerjemahkan atau disuruh menjawab balik. Pecah loh. Kalau fa'il disuruh menerjemahkan apa artinya? Sobahul fa'il. Selamat pagi. Kalau pertanyaan sobahul fa'il jawabannya Sobahun nur. sobahun nur. Ingat-ingat sobahun nur. Ya. Terus kemudian ketika ada pertanyaan, kalian ini familiar sekali ya. Assalamualaikum. Jangan lupa jawabannya waalaikumsalam. Lebih lengkap sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kaifahalun apa artinya kaifahalun? Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Niswa? Apa artinya kaifahalun? Bagaimana? Kabar. Iya, kabar kalian ya. Banyak orang. Maka ketika ada pertanyaan kaifahalun, jawabannya adalah alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, nah, yang tidak kalah pentingnya ada di pembelajaran kedua. Silakan bisa dibuka halaman 117. Nah, anak-anak semuanya harus hafal huruf hijaiyah, harus hafal bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Ya, ingat bentuk huruf hijaiyah, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika dirangkai. Nah, sekarang coba akan Ustaz kasih pertanyaan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Ustaz akan menanyakan nama huruf hijaiyah. Ustaz yakin semuanya sudah bisa. Nah, sekarang huruf hijaiyah ketika dirangkai dengan huruf hijaiyah yang lainnya. Yang di rumah persiapan ya, termasuk yang ada di sekolah. Ustaz akan mengambilkan contoh ya, contoh kata dalam bahasa Arab ya. Silakan nanti anak-anak semuanya bisa tidak untuk merangkai huruf hijaiyah tersebut ya, untuk merangkainya sama sekali. Yang pertama ada huruf A, yang kedua ada huruf A, yang ketiga ini 3 huruf saja. Ada huruf B. Yang di rumah dulu. Ini harokatnya alif, alif fathah. Ini harokatnya sukun, dan ini harokatnya bisa. Kalau bisa. Karena untuk merangkai huruf hijaiyah ini sudah dipelajari sejak kelas berapa? Ayo, huruf hijaiyah di awal, di tengah, di akhir kelas berapa? 2. Kelas 1 belum? Belum. Baik, kelas 2. Tolong diperhatikan dengan baik. Kalau perubahan bentuk huruf hijaiyah. Tolong ya. Ini salah satunya pengulangan pembelajaran kelas 2 nah, lamun. Nah, ini ya, lamun bisa dirangkai semuanya. Oke, kemudian satu kali lagi, huruf kamu, huruf jim, huruf h, iya. Harokatnya itu. Ayo, kira-kira yang di rumah dulu. Kalau yang di sekolah ini bisa untuk komunikasinya lebih mudah. Yang di rumah, 3 huruf ini bisa dirangkai semuanya tidak? Wawu, jim, h. Semuanya dirangkai? Enggak. Oh tidak. Oke, kalau kalian menjawab seperti ini benar atau salah? Benar atau salah?
Nah, saya udah jawab seperti ini. Benar atau salah? Ada di rumah? Benar. 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 Oh iya. Benar. Berarti ya, ternyata Ustaz sebenarnya mau mensalahkan jawabannya nanti karena ada perubahan bentuk bijaya dan itu mirip-mirip benar. Padahal Ustaz salahkan. Akan Ustaz jawab ya, jawaban yang benar. Kalau saja ada berapa huruf yang tidak bisa dirancang dengan huruf selanjutnya? Ayo, ada berapa huruf yang tidak bisa dirangkai dengan huruf selanjutnya? 6. Ada berapa? 2. Oke. Pertama, huruf wawu. Dari mana sih ya? Ya apa? Ya sama. Huruf alif atau hamzah ya. Nah, yang kedua, yuk. Siapa pastinya? Lalu pasti dal. Ya. Jadi huruf-huruf yang tidak bisa dirangkai dengan huruf selanjutnya. Jadi setelah huruf ini tidak bisa dirangkai dengan huruf selanjutnya. Setelah huruf apa? Ayo. Yang di rumah. Setelah hamzah, dal, kemudian apa? Mas Edri. Dal. Oh iya, ingat sekali. Mantap. Dal. Yang keempat. Apa lagi? Ro. Iya, mantap. Ro. Ayo, apa lagi selama? Zain. Yang dikeras. Alif, dal, kemudian za, ro, lagi. Zain. Zain. Nah, yang dikeras dengan ini ya. Zain. Ingat. Terakhir. Wawu. Terakhir itu hurufnya Ustaz jadikan contoh. Wawu. Iya. Wawu. Kan saya ketika ada nama saya setelah ini jangan dirangkai. Contohnya ini. Wajibun. Ya. Berarti kalau dirangkai bagaimana? Wawu berdiri sendiri. Ya, tak boleh dirangkai. Huruf jim ada perubahan bentuk. Tolong diingat betul, huruf itu ketika di awal, di tengah, di akhir. Mana yang berubah, mana yang tidak. Ya. Wajibun. Ini nanti akan berubah bentuknya. Ya, tergantung posisinya di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau huruf H ketika di akhir bentuknya akan seperti ini. Wajibun. Ya. Gitu ya. Huruf H. Nah, kalau bisa perhatikan ada perubahan bentuk. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, tolong diperhatikan. Ketika Ustaz Anto menulis huruf gaya terpisah, anak harus bisa merangkai. Termasuk sebaliknya. Ketika ada huruf yang sudah terangkai, anak-anak semuanya harus bisa memisah. Ya, pertanyaannya cuma dibalik. Bisa ya? Bisa ya yang di rumah ya? Merangkai dan memisah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga. Ketika Ustaz mengamati dalam soal ada huruf hijaya yang sudah dirangkai menjadi kata. Contohnya lamun, wajibun. Anak-anak semuanya ketika ada pertanyaan, huruf awal harus tahu. Huruf awal dalam kata, huruf tengah dalam kata, huruf akhir dalam kata. Contoh, lamun. Huruf awalnya itu huruf apa? Lamun. Huruf awalnya huruf apa? Jangan terbalik. Yang di rumah berarti swa.
ditinggal pergi. Hei, huruf awal. Ingat, ketika kalian membaca Al-Quran, itu berbeda dengan ketika kalian membaca huruf Latin, huruf Greek, ya, berbeda. Kalau Al-Quran itu membacanya dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Mana? Al-Quran itu posisinya jadi berarti ya sini. Jangan terbalik ya. Nanti kalau terbalik sudah salah. Lampung, huruf awal dari kanan di samping adalah harus dijawab mim. Nah itu nanti salah. Ya, jangan dari sini. Huruf awal itu dari sini. Ini yang awal, ini yang tengah, ini yang akhir. Paham ya? Nah, kalau paham ya teman-teman semuanya. Nah kemudian terus misalnya saja ini hanya misal. Terus misalnya hurufnya nanti lebih dari 3 bagaimana? Kalau lebih dari 3, misalnya saya ya. Misalnya saja nih, kitabun. Ayo, harus menulis seperti ini ada berapa huruf? Kitabun. 3. 4. Ada berapa yang di rumah? 4. 4. Kita kembalinya. Ini alif. Ya. Ada K, ada K, ada alif, ada 2. Ya, ini alif ya. Jadi itu termasuk huruf. Nah, kalau huruf tengah berarti ada 2 ini. Ya, ada 2. Tak dan alif. Itu ya. Kalau mengingat ini awal, ini akhir. Nah, itu ya. Yang awal, yang akhir, yang tengah harus tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya. Di pembelajaran kedua sekarang ya. Pembelajaran yang kedua silakan bisa dibuka halaman 123. Kalau pembelajaran pertama saya sudah terus berbicara. Sekarang yang pembelajaran yang kedua ya. Tentang ta'aruf ya, kenalan. Nah, ini nanti kalian akan nanti kalian di sini akan mengenal domir ya, kata ganti. Namun sebelum kalian mengenal domir, misalnya ada mufrodat yang harus kalian hafalkan. Ya, di situ ada mufrodatnya itu ada domir dan ada kata umum ya. Domirnya apa saja terus? Ada anak, ada anta, ada anti, ada buah. Ya, insya itu sudah bisa ya. Kemudian ada dia. Ada ustaz, ada filmi, dan ada filmi, Jadi anak semuanya nanti untuk menghafalkan mufrodat. Semua kata itu cukup dari buku PBB. Nanti tidak akan mungkin keluar mufrodat di luar BBD. Tidak akan keluar. Jadi kalian fokus di BBD dan di judul pembelajaran. Ya. Mufrodat itu. Kemudian kalimat percakapannya sudah biasa ya. Percakapannya seperti pembelajaran pertama. Baik, assalamualaikum. Kemudian di sini ada tambahannya. Kalau misalkan kau bilang ahlan, apa artinya ahlan dan sahlan? Selamat datang. Maka dijawab di ahlan disebutkan ya. Nanti kalau yang laki-laki harusnya ahlan bika. Yang bukan tempat ahlan biki ya. Ahlan bik ya. Ahlan bersahlan, ahlan bik ya. Kemudian masuk ke pertanyaan sederhana. Tolong nanti ketika ada percakapan, percakapannya sederhana.
ya. Itu anak-anak semuanya nanti bisa benar-benar memperhatikan percakapannya itu, ya. Karena nanti di dalam percakapan itu, misalnya dia memperkenalkan nama, yuk anak-anak semuanya harus tahu nama-nama yang ada di buku BBD. Jadi nanti anak-anak semuanya tidak mengartikan nama itu. Misalnya dalam buku BBD itu ada Fatimah, ada Walija, ada Arif, ada Simon, ada Sufi. Ya, itu adalah nama-nama orang. Jadi nanti jangan diartikan ya. Termasuk yang lainnya ya. Nanti ada Anissa dan lain sebagainya, ada Farid, ada Aziz dan seterusnya. Ya, itu untuk percakapan. Nah, kalau misalnya Ustaz Anto bilang seperti ini, anak Farid, apa artinya anak Farid? Saya Farid. Wa anta, apa artinya wa anta? Yang di rumah, apa artinya wa anta? Tolong bisa diperhatikan untuk kata penghubung ya, atau kata sambung. Misalnya kayak wa, kemudian min, itu tidak tahu ya. Wa itu artinya dan. Tolong ingatnya. Kemudian di situ ada min, artinya dari. Ya, wa dan min dari. Nah, anak Farid. Tadi dijawab saya Farid. Wa anta, apa artinya wa anta? Mbak Niswa, ini mikir sepertinya ini berpikir luar biasa. Mbak Niswa tahu jawabannya? Dan kamu. Apa artinya wa anta? Dan kamu. Iya, mantap. Wa anta dan kamu. Nah, ketika ada percakapan seperti itu, tahu nggak lawan bicaranya tadi laki-laki atau perempuan? Anak Farid, wa anta. Saya Farid dan kamu. Berarti lawan bicaranya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, mantap. Ya, mantap laki-laki. Terus kenapa nggak perempuan? Kalau perempuan tidak lagi domainnya. Anak Farid, wa anti. Saya Farid dan kamu. Maksudnya dan kamu siapa? Kalau anak, tolong diingat nanti dibalik ya. Jika dia menggunakan domain. Nah, gitu ya. Kemudian terakhir, sebelum terakhir pelajaran kedua, halaman 128. Halaman 128. Nah, tolong diperhatikan dengan baik ya tentang isim dhamir. Ya, isim dhamir kata ganti yang kalian pelajari secara mendalam ya di buku BBD itu hanya anak, dan nanti. Kalau yang dia dan gua itu baru pengenalan. Nanti lagi pembelajaran selanjutnya. Ya, jadi yang diperdalam hanya anak, dan nanti. Kalau untuk arti ini sudah bisa. Anak artinya saya untuk laki-laki dan perempuan. Anak artinya kamu untuk laki-laki. Sedangkan anti artinya kamu untuk perempuan. Nah, kemudian ada yang berikutnya. Nah, oke, sekarang tolong diperhatikan. Ketika kita pembacaan saja, baik satu kalimat ataupun misalnya ini belajar kalian kelas 4 kata itu sudah kalimat ya, 2 kata. Beda ya nanti sama bahasa Indonesia ya. Beda. Nanti kalau bahasa Indonesia kalimatnya panjang ya. Harus seperti apa itu unsur-unsur kayak SPUK ini ya. Nah kalau di sini 2 kata itu sudah kalimat ya. Ketika nanti ada kalimat, kalau kalian kalimat itu nama pertanyaannya harus diterjemahkan dulu, ya.
Jadi kan ada perintahnya, dan silakan bisa diterjemahkan. Nah, nanti perintah soalnya itu apa? Misalnya, jadi kalimat di atas, ya misalnya, terjemahkan kalimat di atas. Kita menerjemahkan sih. Terus kemudian pertanyaan kedua misalnya, domir dari kalimat di atas adalah, atau kata domir dari kalimat di atas adalah, domirnya itu yang mana? Domirnya. Ya. Domir, kata domirnya itu yang mana? Yang mana sih? Mana itu? Kata menjadi apa? Domirnya yang kalian pelajari kan yang mana? Antara dan nanti, ya. Harus tahu. Terus kemudian ini tanya. Anak ustaz. Misalnya. Saya harus tahu terjemahnya. Pertanyaannya apa? Jadi kalimat di atas Arif adalah seorang titik-titik. Harus tahu. Anak Arif, anak ustaz. Misalnya. Nah, dari kalimat di atas Arif adalah seorang titik-titik. A, guru. B, murid. C, misalnya dia pembantu. D, tukang kebun. Misalnya, jawabannya yang apa? Yang kedua jawabannya A, yang di rumah. Ya, yang di rumah harus dijawab. Anak Arif, anak Ustadz. Kalimat di atas, Arif adalah seorang titik-titik. Dijawab. Arif itu seorang apa? Dari kalimat di atas tadi. Diterjemahkan dulu. Anak Arif, saya Arif. Anak Ustadz. Anak Ustadz. Berarti Arif adalah seorang. Ayo Mbak Miswa. Ayo yang lainnya. Ustadz artinya apa Ustadz? Laki-laki. Ya, laki-laki. Itu apa? Yang laki-laki itu apa? Profesinya apa? Ustadz laki-laki, tidak ada tangan juga di belakang. Ustadz artinya apa? Guru laki-laki. Edri? Guru. Iya, mantap gitu loh ya. Jawabannya nggak usah takut salah ya. Coba aja, Ustadz siswa. Misalnya, salah nggak apa-apa. Nanti belakang Ustadz ya. Ustadz, guru. Anak Edri, anak Indigo. Edri adalah seorang Silmi, murid laki-laki. Anak siapa ini di sana? Anak ayah. Anak Silmi dan anak Yogyakarta. Ayah itu dari mana? Asal daerahnya ayah. Panjang banget kalimatnya Ustaz. Ini soalnya bos bertiga. Anak ayah, anak ini betul, anak Yogyakarta. Ayah berarti dari mana itu? Nah, yang di rumah. Ini jawaban berdasarkan kalimat di atas. Ya, bukan jawaban berdasarkan tempat tinggalnya Mbak Alia. Mbak Alia tempat tinggalnya di mana Mbak Alia? Mbak Alia? Oh, Mbak Alia videonya. Oh, oke. Benar ya tadi ya, jawabannya Mbak Alia itu dari Yogyakarta. Baik, para semuanya, insya pembelajaran kedua sudah bisa. Terakhir, pembelajaran ketiga tentang penggunaan atau kaidah penggunaan domir. Dari awal tadi sudah, ini hanya penguatan. Kalau anak sudah bisa ini. Oke, ya, seperti itu ya. Jadi kalau bisa diperhatikan terakhir, ketika ada domir, misalnya anak,
Kemudian ada anta. Kemudian ada anti. Nah, ketika dirangkai, ya domir ini dengan kata selanjutnya harus bisa. Baik itu nama orang maupun selain nama orang. Ya. Nah, kalau anak, boleh kata-kata begini. Anak Khadijah, boleh? Boleh. Anak Topi, Topi sokotan. Topi itu apa sokotan? Boleh. Anak Jamia, boleh tidak? Boleh. Bahasa sudah mengambil. Anak bisa untuk laki-laki dan perempuan. Ketika disandingkan dengan nama urut. Nah, Anda Jamia, boleh? Boleh. Anda Mahdi, boleh? Boleh? Boleh. Anda Candice. Anda Candice. Boleh kita yang di rumah? Anda Candice mantap. Boleh. Anda boleh untuk laki-laki. Boleh digunakan untuk perempuan. Ya. Dan bisa apa? Anti Candice. Anti Niswa. Anti Alia. Dan seterusnya. Ketika disandingkan misalnya dengan kata selain nama, sama ya. Kalau dengan selain nama, misalnya kata kuncinya itu adalah di belakang sendiri. Ada tak marbutonya tidak. Kalau ada tak marbutonya, berarti itu nanti menunjukkan contoh. Nih, tapi ada contoh. Ini aku tahu. Dan misalnya. Dan semuanya hafal nanti hafal ya. Kemudian ada tilmidun. Ada tilmid. Dan kalau ada tanah buka di belakang, ada tanah buka di belakang, kan ini sudah pasti nanti diawali dengan anti, ya. Kapan antanya? Ini tilmidun, ustadun, pakai anta, ya, pakai anta. Anaknya, kalau anak sudah disampaikan, boleh laki-laki, boleh perempuan. Anak tilmidun, anak ustadun, anak tilmidatun, anak ustadun. Jadi ya, soal tidak bisa. Untuk pembelajaran bahasa Arab sampai pembelajaran kedua, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Itu akan Ustaz kasih latihan soal, ya. Tolong dikerjakan dengan waktu besok ya, maksudnya persiapan TTS, ya. Baik teman-teman semuanya, untuk bahasa Arab materinya sampai di situ, ya. Materinya sampai di situ. Cuma 2 bab, ya. Ada awal dan ada tsani. Pembelajaran ke-1 dan ke-2. Alhamdulillah bedanya dan ta'aruf. Nah, yang terakhir. Ini kan pembelajaran Muhammadiyahnya kok nggak pernah ketemu ya. Muhammadiyah itu cuma 1 bab. Cuma IPM. Gampang Ustaz. Nah, untuk Muhammadiyahan silakan bisa dibuka buku BPWI Subah halaman itu di tangan ya, halaman yang Muhammadiyah itu halaman 80. Saya baca sendiri udah bisa itu Kak. Nah, malah lebih bagus itu ya. Karena kalau pengetahuan kayak gini kalian harus membaca ya tentang IPM. Kita mereview sebentar saja. Untuk anak yang di rumah, sudah ya? Buku B Subah halaman 80. Nah, di bab 1 ini luar biasa sekali. Pembelajarannya sampai 4. Tapi materinya sedikit ya. Kalau kalian melihat di YouTube atau ketika di YouTube itu
masih ingat atau tidak? Nah, untuk anak yang dari rumah dan yang ada di kelas tentang IPM. Pertanyaan pertama paling mudah. Apa pelajaran IPM? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mantap sekali. Sangat benar. Keras dan benar. IPM, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Berarti IPM itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah khusus untuk kalangan apa? Kalau dari kepanjangan tadi, IPM itu khusus untuk kalangan apa? Pekerja, pekerja, mahasiswa, apa pelajar, apa. Boleh nggak pemuda Indonesia mengikuti IPM? Boleh, terus tapi harus masuk dia dulu. Nah, IPM, ayo ingat-ingat ya, itu organisasi otonom milik Muhammadiyah khusus untuk kalangan pelajar. Tolong diingat ya, bukan pemuda, bukan mahasiswa, bukan pekerja, bukan yang lainnya, ya, tetapi pelajar. Berarti pelajar itu untuk siswa apa? Sekolah apa? SD, SMP, SMA, atau kuliah? Ya, untuk SMP dan SMA khusus sekolah Muhammadiyah. Nanti kalau untuk kuliah dari universitas sudah beda lagi, gitu ya. Nanti kalau sudah selesai kuliah, misalnya berada di lingkup, misalnya di masyarakat, berdirinya gede. Kapan berdirinya, di mana berdirinya? Nah, sekarang ini pedoman IPM itu apa? IPM itu berpedoman pada apa? Kan ada dalam IPM, ya, itu dia punya semboyan. Semboyannya itu diambil dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Ayo dijawab. Muhammadiyah sepertinya materinya sedikit, tapi kok malah agak sulit ya. Karena ini wawasan, jadi kalian harus sering membaca ya. Nah, oke, saya ingatkan. Al-Quran dan Jadi As-Sunnah. pedoman IPM, pedoman organisasi IPM, dia berpedoman, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. 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 Yang di rumah kalau bisa menjawab, dijawab yang keras, ya. Yang di rumah kalau bisa menjawab, dijawab yang keras, ya. Salah gimana tuh? Gak usah takut. Salah dari buku. Namanya belajar itu kan, ya, akan salah. Kalau nggak salah, nggak usah belajar, kan nggak kita. Gitu ya. Jadi nggak usah takut. Nah, kemudian tujuan IPM, misalnya itu sudah apa? Ustaz sudah bertemu dengan anak-anak sejak generasi kakak-kakak kalian, ternyata tujuan itu sudah didapatkan sejak kelas bawah, ya. Tujuan IPM, terusnya belajar muslim, berilmu, berapa dan seterusnya. Lanjut. Sekarang tentang logo atau lambang IPM. Nah, kemarin sudah Ustaz kasih tugas agar kalian itu menggambar lambang IPM. Jangan Ustaz yang pahami tentang makna-makna yang terkandung di dalam lambang IPM. Ya, seperti warnanya ada berapa warna? Ayo, lambang IPM kemarin ada berapa warna? Ayo, ada warna apa? Satu. Ini harus itu.
Warna apa Mbak Lia? Kuning. Kuning. Putih sama merah. Putih sama merah. Apa lagi? Putih. Kuning. Apa lagi? Merah. Ya, misalkan putih. Baik. Kalau putih itu menunjukkan apa? Apa artinya putih? Tuhan. Apa artinya merah? Apa artinya kuning? Keagungan dan ketuhanan. Oke, apa artinya hijau? Ini agak panjang. Hijau. Hijau artinya ayo. Agar ilmu yang didapatkan dapat mempertegas keimanan. Warna hitam sekarang. Hitam. Pada tepi-tepi logo IPM. Menunjukkan kekalahan. Baik, tinggal sampai lanjut. Ya, karena itu kan memang harus ditempatkan ya. Karena itu kan bentuknya kalimat ya, dia harus dihafalkan ada 1 sampai 6. Dan untuk bentuk pengamalannya, contoh bentuk pengamalan isi dari pelajaran nama dia nanti bisa dibaca-baca kembali juga. Kemudian lanjut yang ketiga, pembelajaran ketiga, ya tentang himne IPM, Mars IPM. Yo, ini harus apa ini? Kalian besok kalau sudah SMP atau SMA, kemudian ikut organisasi IPM, nanti kalian disuruh nyanyi. Ya harus apa nih Mars IPM? Nah, sebelum ke Mars IPM, sebelum ke lagu IPM, lirik IPM, ada istilah Mars. Ada istilah Mars IPM. Mars itu apa? Mars itu artinya apa? Mars. Mars itu lagu penuh semangat. Jadi ketika kalian membacakan Mars IPM, himne IPM harus dengan semangat, ya, semangat, ya. Kemudian siapa pencipta Mars IPM? Izul Muslimin. Saya ini harus dikasih pertanyaan ini biar bisa ngomong. Ayo banyak, banyak ini aktif semangat mengikuti lagi. Ayo dijawab. Mas Edri juga semuanya. Pencipta Mars IPM siapa? Izul Muslimin. Gampang tuh. Sekarang kalian harus hafal Masnya. Tolong diingat-ingat. Di buku BBD kalian di halaman 89 di situ ada Mas IPM itu ada 3 bait. Ayo, ada 3 bait. Kemudian bisa disimpankan di halaman 93. Yang 93 itu bait ketiganya belum ada. Ya, maksudnya tulisannya bait ketiganya belum ada. Nah, bait ketiga itu yang kotak paling bawah. Ya, berdiri tegak, tampil lagi kuat, kiprahkan bersama IPM berjaya. Itu ada bait ketiga. Ya, gitu ya. Nah, ada 3 bait. Kalau diperhatikan, setiap bait tentu ada beberapa baris itu ya. Nah, disampaikan kalian juga harus hafal makna yang terkandung di dalam setiap baitnya, ya. Itu ada di halaman berapa, Bos? Terakhir ada di pembelajaran keempat, halaman 93.
93. Itu ada makna baik dalam IPM. Ada baik ke satu, ya, soalnya ada baik kedua. Baik ketiga yang paling bawah. Itu baik ketiga. Gitu ya. Kalian masih melanjutkan mas. Lanjutan dari diri masukkan di atas adalah kalau nggak misalnya bersatu berpadu saling kuat di dalam ikatan pada Muhammadiyah termasuk lirik Mas IPM baik ke jangan sampai jawab baik tepat ya baiknya cuma sampai ketiga berarti ada baik ke satu ketiga atau ketiga syaratnya kalian harus hafal Mas IPM-nya semuanya tidak berusaha lagi jangan besok PPN IPN. Dan itu nanti setelah sekali, ya sangat sedikit sekali. Ayo, siapa yang mau bertanya? Yang di rumah boleh, yang di kelas boleh. Tidak ada yang bertanya? Oke ya, bukan semuanya. Mungkin itu dulu ya pembelajaran Muhammadiyah. Sekali lagi, pertemuan ini pertemuan terakhir ya. Kalian bisa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku PPT. Jadi anak-anak semuanya tidak usah khawatir. Soal dari buku PPT, dari pembelajaran siasat maksudnya itu ya. Nanti materinya tidak akan baik teman-teman semuanya, demikian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Bahasa dan Muhammadiyah. Nanti kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian dari Anto. Ini berarti mungkin bisa minum dulu ya atau kamar. Sekian wabarakatuh minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silakan kalian bisa minum dulu atau ke kamar mandi dulu, ya. Kita kasih waktu 2 menit untuk minum atau ke kamar mandi atau mau meregangkan badan dulu supaya nggak pegel ya. Silakan 2 menit. Yang di kelas boleh minum. Turun bentar, ya, bisa ke kamar mandi. Sudah dikit adikku. Sakit. Cep sana bu tenang. Bapak pangeran air. Nampak tambahnya. Bisa buka nggak? Tematik pakai PPT. Minum di sini aja nggak apa-apa, tidak ada orang. Adikmu di sini, bis. Jeff. Biar kelihatan semua. Cuma 3 orang.
Kemarin kan 7 orang. Sudah siap? Sudah. Oke, yang di rumah udah siap? Yang di rumah? Sudah. Oke. Udah. Nah. Oke. Sebelum dimulai bisa disiapkan buku BBD tematik. Ya. Nanti kita masuk ke pembelajaran 2. Halaman halaman 52. Halaman 52 yang di kelas bisa disiapkan. Halaman 52 yang di rumah juga bisa disiapkan. BPD halaman 52. Udah ya semuanya ya? Sudah. Udah. 52, Us. Yes, 52. Tadi suaranya Mbak Kalista kayaknya ya. Udah. Oh, kenceng banget. Oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Tak lupa toh, kalau ditanya apa kabar semuanya, maka kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, mantap, mantap, mantap. Tuh ya. Coba diulangi yang di kelas juga. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, mantap, mantap, mantap. Mantap dan Masih ingat mantap itu singkatan dari apa, Dek? mandiri, berprestasi, tanggung jawab, berprestasi. Oke, good. Nah. Oke. Ustadz share screen ya supaya mudah. Ustadz share screen ini untuk apa? BPD aja. Share screen BPD. Ada yang sudah baca-baca yang halaman 52 itu, Dek? Aku sudah dikerjain, Ustaz. Gampang ya materinya ya? Aku sudah dikerjain. Sudah dikerjain malahan. Bagus. Ada yang belum dikerjain? Belum. Saya. Belum semua, Tat. Gak apa-apa, nanti kita kerjain bareng-bareng. Oke, sebentar Ustaz share screen dulu. 52 ya. Ya, kita masuk materi tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Ya, ada istilah sumber daya alam hayati, ada istilah sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam sendiri apa, Dek? Ada yang masih ingat sumber daya alam itu apa? Apa itu sumber daya alam? Oh, yang di rumah berapa? Bisa menjawab. Halaman 52. Yang di kelas juga boleh. Apa, Nak? Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam dulu. Sumber daya alam itu apa? Semua
atau segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk siapa? Manusia. Untuk apa manusia memanfaatkan? Manusia. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Gitu ya. Ya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Baik. Kemudian ada istilah kemudian ada istilah sumber daya alam hayati. Hayati. Hayati lelah, Bang. Hayati itu artinya apa, hayati? Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup. Bagus ya. Jadi sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nih, kata kuncinya ini. Berarti apa saja makhluk hidup itu meliputi apa saja? Hewan. Ada hewan dan tumbuh. Nah, kedua jenis sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhannya. Kebutuhan manusia kan bermacam-macam ya. Bisa untuk makan, bisa untuk pakaian, bisa untuk minuman, dan seterusnya. Nah, kemudian apa saja sumber daya alam hayati bentuk pemanfaatannya oleh manusia? Nah, kita lihat. Yang pertama, nih, pertanian. Ya, pertanian. Indonesia disebut sebagai negara agraris. Masih ingat negara agraris itu apa? Agraris. Masih ingat? Negara yang banyak bekerja petaninya. Negara yang bekerja sebagai petani. Agraris. Ini Ustadz tulisannya jelek karena nggak pakai mouse ya. Jadi Ustadz menulis manual. Agraris. Negara yang sebagian besar penduduknya adalah petani atau berprofesi di bidang pertanian. Nah, sistem pertanian di Indonesia ini untuk terutama untuk bahan pangan biasanya ya, itu ada sistem pertanian lahan basah. Bisa kamu lihat di share screen Ustadz, kita tandai itu ya. Kemudian ada juga sistem pertanian lahan kering. Nah, lahan basah itu bentuknya sawah untuk menanam padi, ya makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Kalau lahan kering biasanya untuk menanam palawija. Contohnya jagung, ketela pohon maupun ubi atau umbi-umbian. Ya, itu untuk pertanian. Yang kedua adalah perkebunan. Nah, perkebunan itu tentu banyak sekali hasilnya yang kita manfaatkan untuk sehari-hari. Contohnya, wah ini harusnya teh ini ya, bukan tapi teh. Tuh. Otomatis ini biasanya kalau kayak gini. Teh untuk minuman. Ya. Ada yang tidak suka teh sama sekali? Kalau baru bau aromanya saja sudah mau muntah ada? Suka ya? Teh suka ya? Teh hijau suka teh hijau? Belum pernah. Katanya kalau teh hijau itu bisa menguruskan badan katanya. Ya, tapi Ustaz nggak mau, takut kurus malah nanti ya. Teh biasa Ustaz suka. Baik, berikutnya tebu. Tebu. Tahu tanaman tebu, Dek? Tahu? Tebu. Pernah makan tebu? Pernah itu apa manis banget tebu itu. Ya. Aku belum pernah. Belum pernah makan tebu. Aduh, masa kecilmu kurang menyenangkan berarti. Aku enggak dibolehin makan tebu. Oh. Ini kelihatan nggak di sini? Kelihatan? Kelihatan? Oke, di sini. Ini kalau sudah dulu kebetulan Ustaz tinggal di desa yang kebetulan dijadikan lahan perkebunan. Jujur aja, Ustaz dulu sering mencuri tebu. Tapi sekarang sudah tobat ya, sekarang sudah tobat. Wah, suka tebu. Ustaz
ke tengah-tengah waktu masih kecil SD kelas 3, kelas 4 itu nanti ditebangi itu tebunya dikupas kayak gitu. Nah, tanyain nggak harus didapatnya. nanti getah apa namanya pelepahnya dibuat. Apa nggak dimarahi Ustadz? Oh, Ustadz pernah rombongan. Kemudian ada Pak Mandor. Mandor itu yang menjaga perkebunan tebu. Orangnya serem banget. Ya, tinggi besar, badannya kekar, dan kumisnya tebal. Wah, itu dikejar-kejar itu. Ustadz sampai ke kampung, akhirnya bersembunyi. Yang kena teman Ustadz waktu kelas 3. Kebetulan anaknya itu gemuk, jadi larinya nggak bisa kenceng gitu ya. Kalau Ustadz kan kecil dulu, larinya kenceng. Wah, yang teman Ustadz itu gemuk, nggak bisa lari, ketangkep gitu. Wah, ketangkep. Ya, orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dipanggil. Habis itu, enggak dipukulin. Habis itu kapok nggak mau nyolong tebu lagi. Dan ternyata dosa ya nyolong itu. Dulu kan belum paham. Mencuri dosa. Sekolahan di kampung, jadi belum terlalu paham gitu ya. Kalau sekarang insya Allah sudah paham. Dan tidak akan mengulangi lagi. Gitu ya, itu tebu. Kalau sekarang juga dimanfaatkan untuk membuat minuman juga ya, Dek ya. Minuman tebu itu. Manual apa gitu tuh? Dia ada minum tebu. Logat Ustadz ngecas dulu. Oke, berikutnya ada karet. Kalau karet ini kemarin Ustadz sudah diambil getahnya, ini sebagai bahan baku ban. Ada kelapa sawit. Ini untuk bahan baku minyak goreng, ya, bukan goreng. Kelapa sawit. Ada coklat. Ya, kesukaan kalian ini. Belum? Pernah. Kemana aja? Coklat. Kalau dimakan. Jadi buah coklat ini nanti kan dibuka. Di dalamnya itu kayak lendrek-lendrek apa ya? Kayak buahnya ya lendrek-lendrek itu. Ustadz, kayak sirsak. Mirip-mirip sirsak. Tapi rasanya enggak enak. Enaknya kalau sudah diolah ya di pabrik, itu baru enak gitu ya. Di perkebunan. Ada kehutanan. Nih, hutan. Ternyata hutan kita itu juga menghasilkan banyak yang dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya kayu untuk mebel ya, meja, kursi, lemari, pintu. Nah, itu dari kayu. Terutama kayu yang keras. Misalnya kayu jati, kayu mahoni. Nah, itu keras ya. Kayu meranti. Kalau di Kalimantan itu ada pohon meranti itu kuat sekali ya, pohonnya kuat sekali. Kalau mangga keras nggak, Us? Gimana? Kalau mangga keras nggak, Us? Mangga. Kalau mangga itu kurang cocok untuk mebel deh. Karena struktur kayunya kurang begitu keras. Dan getahnya banyak ya. Kemudian yang kedua ada getah damar. Kalian mungkin belum damar. Taunya Kak Damar ya, tahu bahan baku cat. Namanya beri tahu ya. Ini yang ada kina, bahan baku obat malaria. Ada yang keluarganya tentara atau TNI? Punya keluarga atau saudara TNI? Biasanya kalau mau ditugaskan di daerah Papua sana, Papua itu kebetulan daerahnya itu endemik nyamuk malaria. Jadi TNI kalau sebelum TNI atau polisi sebelum ditugaskan ke Papua pasti diberi bekal pil kina itu namanya. Pil kina itu untuk mencegah malaria. Nah itu dibuat dari tumbuhan kina. Ya, insya Allah kalau sudah mengkonsumsi pil kina itu, efeknya tidak terlalu berat. Tapi kalau belum, biasanya malaria itu termasuk ini ya, pemasok kematian yang cukup tinggi ya di Papua itu. Berikutnya peternakan. Nah, peternakan, kita bisa makan daging, kita bisa makan telur. Nah, ini dari bisa minum susu, itu dari aktivitas peternakan. Peternakan itu dibagi menjadi 3 jenis, Dek. Ada peternakan hewan besar, ingat-ingat ini ya, jenis-jenis kayak gini sering menjebak ini kalau di dalam soal.
Hewan besar itu misalnya kerbau, sapi, kuda. Hewan kecil, peternakan hewan kecil, itu contohnya kambing. Ini berarti ya hewan-hewan yang memiliki bulu. Ayam, burung, itik, ya, angsa, dan seterusnya. Perikanan. Nah, perikanan. Ini ya. Perikanan juga dibagi menjadi dua jenis. Ada perikanan budidaya. Budidaya ini berarti yang memang dibuat oleh manusia, dibudidayakan. Ya, misalnya dengan memanfaatkan kolam, keramba. Keramba itu biasanya di pantai atau di waduk, dibuat seperti kolam-kolam pakai jaring itu. Nah, itu nanti itu namanya keramba. Empang, kalau empang itu biasanya kayak genangan air, ya, tapi di situ ini kalau tambak. Nah, untuk memelihara lele, nila, udang, bandeng, kerang mutiara, dan rumput laut. Kemudian ada perikanan tangkap. Kalau perikanan tangkap ini memang langsung dari alam atau usaha ekstraktif namanya. Ya, jadi bukan karena budidaya manusia, tapi memang sudah tersedia di alam. Misalnya nelayan mencari ikan di laut, gitu ya. Atau memancing ikan di sungai. Nah, itu namanya perikanan tangkap. Bukan budidaya. Itu ya. Berikutnya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Bagaimana supaya sumber daya alam itu tidak cepat rusak atau habis? Setelah pertanian, ini kemarin sudah ini ya. Lahan yang terletak ini deh. Ini misalnya biasanya ada sawah yang bentuknya berundak-undak bagus sekali ya. Itu ada maksudnya, jadinya erosi. Teras. Jadi yang pilih penebang pohon lebih besar lagi ukurannya. Kemudian ada istilah reboisasi. Habis pohonnya itu kemudian ditanami kembali. Ya, supaya lahannya tidak rusak. Kalau tidak dilakukan reboisasi atau penanaman kembali, maka ketika hujan rawan terjadi banjir bandang. Banjir bandang itu banjir yang datangnya sangat cepat. Karena airnya tidak ada yang mengikat, akar-akarnya sudah nggak ada lagi. Nah, kemudian tanah longsor juga, kekeringan juga, itu ya. Menangkap ikan dengan menjaga habitat. Nah, ini kemarin juga Ustaz sudah jelaskan ini. Tidak menangkap ikan menggunakan bondet atau bom, ya. Pukat harimau tahu deh, pukat harimau. Pukat harimau itu biasanya di kapal-kapal modern ya, seperti jaring tapi ukurannya sangat besar dan jaring-jaringnya itu kecil sekali. Sehingga kalau pukat harimau itu dilemparkan ke laut, maka ikan-ikan yang kecil, kalau kayak gini, lu kena semua. Orang akan setrum. Orang nyari ikan di sungai pakai setrum. Biasanya dipanggul kayak tas itu ya. Terus ada tongkatnya untuk menyetrum darah. Ya, nasional ya. Ini juga untuk menjaga. Baik. Yang lima, yang nomor 1 yang di kelas atau Mbak Gandis silakan. Ya, nomor 1 Mbak Gandis yang di kelas ya. Apa berarti? Oke, B ya, hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Berasal dari makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Wah, ini yang riset banyak sekali. Nomor 1 berarti jawabannya B. Oh, sapu dari Om. Sabar. Nomor 2 Mbak Alia, silakan nomor 2. Gantian ya yang di kelas dan di rumah. Silakan Alia. Nomor 2. Benda pada di samping dapat dihasilkan dari karet. D. Karet. Ban ya, dari karet. 3 Mas Javier, silakan di kelas. Ya. Tera, ya. Nomor 4 Mas Edrik, silakan. Nomor 4 Mas Edrik. Langsung soalnya, Mas. Jenis tumbuhan yang cocok ditanam di dataran rendah ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Dataran rendah 1 dan kelapa. Oke.
Hewan besar. Tadi apa saja? Satu, dua, empat. Sapi, kerbau, kuda. Oke ya, oke. Ya, betul. Nomor 6 Mas Fadil, silakan. Nomor 7 Ica, 8 Iswa. Silakan nomor 6. Peternak yang membudidayakan ayam, itik, burung disebut peternak unggas. Ya, unggas. Ya, unggas. Nomor 7. Itu yang mana deh ini? Oh, nomor 7 yang gambar kerbau itu, Mbak. Yang gambar kerbau Ica. Kayu jadi di Mas. Oh, kerbau, yang gambar kerbau. Masyarakat pedesaan masih memanfaatkan kerbau untuk membajak sawah. Ya, membajak. Pernah lihat deh petani membajak sawah? Pernah lihat belum? Sering banget. Nah, ya, pernah naik? Enak banget loh naik bajak. Pas di rumah mbahku naik kerbau. Apa yang ini berarti? Apa berarti ya? Niswah ya kayaknya. Dimanfaatkan untuk membuat barang-barang getah dan dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan cat dan kina, dimanfaatkan sebagai bahan membuat obat sakit malaria. Sumber daya alam tersebut merupakan hasil dari pemanfaatan sumber daya alam hayati tumbuhan. Terutama yang di mana? Yang di mana, Mbak? Apakah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kayu jati, dan kehutanan, ya. Nomor 9. Enggak pakai mouse. Oh, Fadan, penanaman. Ya. Reboisasi. Kita nggak usah nulis, nggak apa-apa ya, Dek. Susah, nggak pakai mouse soalnya. Nah, ini kalau ini gampang ini, kamu membaca peta. Nomor 9 yang siap silakan bisa raise hand. Atau yang di kelas juga boleh. Yang berani nomor 9, gampang banget ini tinggal membaca peta aja. Nomor 9. Reboisasi. Silakan raise hand. Yang siap. Yang 9 tuh yang apa, Us? Ya ini. Kelihatan tuh. Nah, itu yang 9 tadi dijawab Fadil. Sorry. Berdasarkan gambar peta di atas, sebutkan sumber daya alam yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan kali banyak ditemukan ini. Kelapa. Ya, kelapa. Terus apa lagi? Kelapa. Nah, dan rumput ya di bawah. Dicocokkan. Banyak apa ini? Yang paling banyak kelapa. Kelapa. Kopi ya. Kopi. Kelapa dan kopi. Yang Kalimantan kelapa dan kopi. Gampang ini ya, tinggal dilihat gambarnya, dicocokkan dengan keterangan di bawahnya. Oke. Sampun? Sekarang terakhir nomor 11. Habis ini kita masuk ke materi IPA. Nomor 11 atau nomor terakhir itu ada gambar pantai. Ada gambar pantai. Nah, kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan di lingkungan pantai itu apa saja? Ini kegiatan yang di rumah boleh menjawab. Apa? Pariwisata. Pariwisata, bagus. Pariwisata bisa. Terus apa lagi? Identik dengan apa kalau pantai itu? Selain pariwisata. Air laut untuk apa? Perikanan. Terutama perikanan tangkap ya. Perikanan. Pembuatan garam bisa nggak? Pembuatan garam. Garam yang asin itu. Garam ya, pembuatan garam. Sudah 3 itu sudah cukup. Ya. Oke, jelas? Sudah jelas saja. Lanjut ya.
Oke, lanjut. Ya, lanjut. Cuma PA itu Kita masuk ke tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, kalau kamu melihat tumbuhan atau tanaman, itu pasti ada bagian-bagian tubuh yang ada di tumbuhan tersebut. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang terlihat itu berarti yang posisinya di atas tanah ya. Posisinya biasanya di dalam tanah. Nah, kita mulai dari yang posisinya biasanya di dalam tanah. Meskipun ada juga nanti yang akar tapi posisinya di atas. Akar, ya, yang pertama akar. Fungsinya, satu, menopang berdirinya batang. Jadi batang pohon itu bisa berdiri tegak karena memang ada akarnya yang kuat, ya, yang mencengkeram ke dalam tanah sehingga kuat. Meskipun terkena badai, terkena angin, kalau memang pohonnya akarnya menghujam ke dalam tanah itu ya akan kuat. Itu ya. Berikutnya menyerap air dan garam mineral. Akar itu fungsinya menyerap air dari dalam tanah dan garam-garam mineral dari tanah yang nanti akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Misalnya singkong atau ketela pohon, pik singkong sebenarnya adalah ternyata kamu makan juga ya. Kentang, bawang, kalau misal tidak dipanen, ya dia yang baru. Akar pohon-pohon, nah, ini ada akar tunggal. Nah, akarnya serabut, contohnya tanaman padi. Ya, akarnya serabut. Ada akar napas. Akarnya untuk menyerap ini ya, karbon dioksida ini ya. Ada akar gantung. Kalau kalian lihat pohon beringin, Tarsan itu kan bergelantungan di pohon beringin toh. Nah, itu adalah akar gantung namanya, yang untuk gelantungan. Kalau kamu ke Taman Balai Kambang kan juga banyak tuh itu. Pohon beringin yang ada akar-akar gantungnya itu ya, bisa untuk bergelantungan. Nah, itu namanya akar gantung. Kemudian ada akar tunjang. Nah, bentuknya kayak gini. Contohnya tanaman mangrove atau bakau di pinggir pantai biasanya. Ini akar tunggang. Waktunya habis. Kita lanjut dulu. Batang. Nah, mengedarkan air dan mineral dari akar ke daun. Jadi setelah dari akar diserap tadi, pasti akan melewati batang. Tidak mungkin keluar. Oh, gitu ya. Lewat batang, naik ke daun. Ya. Kemudian mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Di daun maksudnya fotosintesis. Fotosintesis ini, kalau tidak ada fotosintesis, mungkin kita semua tidak bisa hidup ya, Dek ya. Kenapa? Karena oksigen itu daun pada tumbuhan. Tumbuhan itu menyerap karbon dioksida, kemudian terjadi proses fotosintesis, nanti keluar oksigen yang kita hirup. Nah, jadi kita harus berterima kasih juga ke pohon, ke tumbuhan, dengan cara merawatnya. Tanpa pohon, tanpa tumbuhan, kita akan kesulitan mendapatkan oksigen. Orang-orang yang sakit di rumah sakit itu, kemarin sempat kelangkaan oksigen ya. Bayangkan itu, kita tiap hari gratis menghirup oksigen. Luar biasa kan? Nah, ini anugerah dari Allah yang empat atau zat ini. Lengkap menjadi biasanya ini. Kemudian menyirip ini ya daun mangga, daun jambu, itu tulang dan. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan dan memperindah tempat penyimpanan cadangan makanan dan penghasil tanaman baru. Nah, kita langsung saja latihan soal supaya cepat. Silakan raise hand yang siap. Yang di kelas juga boleh. Yang di kelas siap? Nomor 1. Yang di rumah boleh raise hand. Ya, Ica, nomor 1. Oh, Ica di dalam mobil loh ini terkena. Berikut adalah manfaat bagian-bagian tumbuhan. Yang tepat adalah batang menyerap air. Bunga melindungi biji. Oke, apa tadi jawabannya? Ya, apakah daun?
Ya, daun ya. Sebagai tempat pertukaran udara. Oke. Tempat pertukaran udara. Tetapi AB, nafas, akar tunggal gabung. ternapas ya. Oke. Nomor 3 Mbak Gandis silakan. Oh, ini ada kesalahan Mbak Gandis. Sorry. Yang melindungi. Nah, nomor 4-nya mulai yang buah itu fungsinya untuk apa buah? Bisa dilihat di bacaan. Buah fungsinya untuk buah fungsinya untuk melindungi biji. Yang D ini ya, bisa kamu lihat di share screen, ada pembetulan dari Ustaz Arifin. Nah, mestinya ini melindungi biji, ini D. Oke, nomor 4 berarti mulai Hendra ini. Mas Fahri dulu mungkin. Nomor 4. Nomor 5 Mas Jafar. Silakan Mas Fahri. Hendra mengamati di halaman rumahnya. Fotosintesis. Bagian yang diamati Hendra di tempat fotosintesis ya. Daun. Kan Mas Dev. Tumbuhan tanaman di samping dengan tepat. Tanaman yang ada di padi. Berarti yang mana nih yang paling tepat ini? Silakan bisa raise. Bisa di Oh ya. Mas Cahya bisa di unmute dulu. Di unmute dulu terus dibaca nomor 6. Ya, silakan Mas Cahya. Petani. Bapak nanam jambu dari hasil mencangkok bagian tanaman jambu yang dicangkok adalah dicangkok itu bagiannya Mas? Apakah batang? Dicangkok? Ini dicangkok ini. Bagian? Batang. Batang ya. Batang. Yang dicangkok adalah bagian batang. Ya, ini setelah nomor 7 silakan. Terima kasih Mas Cahya. Ya. nomor 6 apa Us? Nomor 6 batang. Apa? Batang. Sudah ya. Untuk nomor 8, 9, 10 bisa nomor 8 bisa dikerjakan sendiri. Nomor 7 yang bisa dimanfaatkan sebagai